Muhammad dibunuh. Rapat itu rapat rahasia, hanya tokoh-tokoh saja dari berbagai kabilah. Jadi kabilahnya banyak, lalu semua kabilah ikut andil, lalu bersepakat, dan itu dianggap rahasia. Rahasia paling tinggi negara ketika itu. Tetapi ketika pulang ke rumah para tokoh-tokoh itu, ditanyalah oleh istrinya, "Pak, kama apa tadi?" Itu kalau di Padang kemana? Kalau di Bukit Tinggi, kama apa cako? Dijawablah, rasio. Apa Jumama rasio loh. Iya rasio negara. Kece anjol apa? Jambo apa ka rasio ah? Nah. Akhirnya ketika lata bantako di kepaloko dibantah, sama-sama talata kepaloko dibantah, mangecek juga lah pak ko. Sabananya rapek kami tadi ya, tapi jangan saya kurang. Sabananya rapek kami tadi ya merencanakan beko lewat dari jam 12 malam rumah Muhammad tu kaki tu kapung. Setelah itu inyo dibunuh. Le ibu kon yang di laba janji ndak ke mengecek-ngecek, ndak tahan dah bu. Kawan sebelah dikecek jo, akrab. Hei, aduh rasio tu, rasio hot. Akhirnya sampai juga ke telinga Nabi Muhammad SAW, entah siapa yang mengatakan, tapi yang pasti malam itu Nabi Muhammad mempunyai rencana. Dikatakanlah kepada Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda yang bersedia mengorbankan jiwa raganya, bahwa beko malam ambo turun dari rumah. Engkau yang mau nyi tampek lalu ambo. Ali bersedia. Tapi itu nyawa tantangannya Ali ndak ada ya Rasulullah. Biarlah, ambo bersedia mengorbankan nyawa demi untuk keselamatan engkau ya Rasulullah. Nan dicarinya kan engkau ndak ambo dah. Jam 12 malam lewat sedikit, biasanya itu sudah waktu untuk sholat tahajud. Sepertiga malam akan habis. Lewat jam 12 tunggu sebentar, lah jam 1 turun lambek-lambek. Beliau selamat menembus jajaran pagar betis itu dengan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu sudah jauh, baru orang-orang yang mengepung rumah Nabi Muhammad tu sadar. Dikajak ke rumah bosobo Ali. Takajui Ali, kiranya bukan Nabi Muhammad, orang yang bukan dicari. Singkat cerita, Nabi Muhammad selamat malam itu, tetapi orang Quraisy tetap berusaha untuk mengejar beliau. Sampai pada satu tempat beliau masuk ke dalam sebuah gua, diselamatkan oleh rumah laba-laba, yaitu rumah yang paling lemah di dunia. Jadi rumah paling lemah itu yang menahan tembusnya peluru. Orang sudah sampai ke pintu gerbang gua itu, tapi tidak jadi masuk. Karena tidak masuk akal kalau Nabi masuk, rumah laba-laba ada. Rumah laba-laba kok tentu rusak kalau masuk. Kok rumah laba-laba kok nyukajan mungkin di laba-laba kok. Akhirnya beliau selamat. Singkat cerita seperti itu, lalu Rasulullah yang bersama Utsman waktu itu menggetar jiwa Utsman, muncullah kalimat dari Rasulullah, jangan takut, jangan gentar. Sesungguhnya Allah bersama kita.
Jadi wala takhaf wala tahzan innallaha ma'ana. Jadi Bapak dan Ibu, perintah hijrah di dalam Al-Qur'an ada yang berbentuk perintah pindah lokasi. Seperti yang kita bicarakan tadi, itu pindah lokasi. Jadi ada hijrah yang pindah dari satu tempat ke tempat lain. Katanya hijrah juga. Kata yang dipakai juga hijrah. Tapi ada pula kata yang dipakai kata hijrah, tapi bukan untuk pindah lokasi. Itu terdapat di dalam surat Al-Muddatsir. Muddatsir. Surah Al-Muddatsir itu 5 ayat. Pada ayat kelimanya, bukan surah Al-Muddatsir itu banyak ayatnya, tetapi yang 5 ayat adalah surat Al-Muddatsir yang turun kedua. Jadi turun pertama Iqra, turun yang kedua Al-Mudatsir. Sama-sama 5 ayat. Iqra 5 ayat. Surat Al-Alaq 5 ayat. Dan ini surat Al-Mudatsir juga 5 ayat yang berisi Ya ayyuhal muddatsir. Karena dalnya juga tasdid, sa-nya juga tasdid. Muddatsir. Wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir. Tegaklah berdiri, berikanlah peringatan. Nah, inilah dalil kenapa peringatan dibolehkan. Memberikan peringatan dibolehkan. Malah diperintahkan. Supaya kita sering-sering memberikan peringatan. Peringatan itu mungkin di dalam bahasa Indonesia agak keras maknanya. Tetapi di dalam kembalikan ke kata asalnya, peringatan itu adalah memberi ingat, itu menjadi lebih tidak begitu keras maknanya. Kemudian wasiyabaka fatahhir wa rabbuka fakabbir. Tuhanmu dibesarkan, wasiyabaka fatahhir, pakaianmu dibersihkan atau disucikan, warrujza fahjur, itu yang kelimanya. Jadi yang ada perintah hijrah itu pada ayat yang kelima, warrujza fahjur. Dan hendaklah hal-hal yang tidak baik tinggalkan. Hijrahlah dari sesuatu hal yang tidak baik. Jadi hijrah dari sesuatu hal yang tidak baik itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, memakai sigat amar tetapi kata asalnya hijrah. Fahjur, hendaklah kamu hijrah. Maka perintah berhijrah bukan hanya untuk pindah lokasi tempat, tetapi juga ada perintah hijrah untuk berubah. Nah, perintah berubah itu menjadi berpengaruh kepada perintah-perintah lain. Misalnya berubah dari hal-hal yang kurang baik menjadi lebih baik. Supaya agak menggigit, saya contohkan pada sholat berjamaah. Ini mungkin tadi sudah lewat sholat berjamaahnya, tapi besok akan ada sholat berjamaah lagi. Sebuah hadis dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imam liyu'tama bih. Sesungguhnya kita angkat seorang imam untuk kita ikuti. Dalam kalimat yang pendek itu ada larangan sebenarnya, walaupun itu ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada perintah, tetapi ada tersirat di situ larangan untuk tidak boleh mendahului. Sesungguhnya kita angkat imam untuk diikuti. Artinya tidak boleh mendahului. Fa idza qabbara faqabbaru. Bila ia takbir, selesai dia takbir, baru kita takbir. Fa iza raka'a farka'u. Bila dia ruku, baru kita ruku. Wa iza sajada fasjadu. Bila dia sudah sujud, baru kita sujud. Jadi kesimpulannya,
Imam itu bila dalam sholat berjamaah tidak boleh didahului, mesti diikuti. Disamai pun tidak boleh. Serentak takbir imam dengan takbir makmum, itu tidak sesuai dengan perintah ini. Bapak dan Ibu, kalau kita cobakan pada satu dari kebiasaan kita, misalnya membaca amin. Biasa kita kan waladdallin, amin. Nah, itu. Bagaimana hadis Rasulullah berkaitan dengan itu? Hadis dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin." Bila imam telah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka katakanlah amin. Fa innal malaikah taqulu amin. Sesungguhnya malaikat juga mengatakan amin. Wa innal imam yaqulu amin. Imam juga mengucapkan amin. Jadi ada 3 yang mengucapkan amin setelah ghairil maghdubi alaihim itu. Kita sebagai makmum, imam itu sendiri, dan malaikat. Ada 3. Faman afaqa ta'minuhu. Barang siapa yang aminnya sama dengan amin malaikat dan amin imam, faman afaqa ta'minuhu, barang siapa yang sama aminnya dengan malaikat dan imam, ta'minul malaikah wal imam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Albani. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, sudah menjadi kebiasaan kita bila sampai waladdallin itu kita buru-buru menyebut amin. Jamaah itu buru-buru menyebut amin, tak peduli apakah imam baca amin atau tidak. Kadang-kadang karena sudah dikalahkan oleh makmum, imam juga tidak baca amin. Kalau imam tidak baca amin, berarti malaikat tidak baca amin. Nah, apa efeknya? Kita rugi. Rugi terhadap bila sama amin imam, amin makmum dengan amin malaikat, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, itu tidak kita peroleh. Salatnya tidak batal. Cuma pahala ada yang terlewati. Saya pernah tahun 79 pergi wisata ke Banda Aceh, sholat Jumat di Baitur Rahman. Sampai di situ, ketika imam baca waladdallin, saya buru-buru menyebut amin. Ternyata saya sendiri saja yang menyebut amin duluan itu. Sebanyak itu orang sholat, ribuan orang sholat di Baitur Rahman, saya tak kanceh seorang baca amin. Setelah saya selesai baca amin, baru orang baca amin semuanya. Saya tentu tidak lagi. Ketika saya sudah ketemu hadis ini ketika kuliah dengan almarhum Pak Amir Shah, saya berpikir banyak pahala yang saya tinggalkan disebabkan saya duluan amin dari imam. Nah, kalau kita mau pindah dari yang kurang baik menjadi lebih baik sesuai dengan apa yang disebut tadi, apa kata Allah? Warujza fahjur. Dari yang kurang baik hijrahlah. Nah, kalau itu kurang baik terasa oleh kita, kita hijrah, kita berubah. Mungkin itu nilainya C, kita ingin nilai A. Jadi bila kita ingin berubah menjadi lebih baik, tentu kita pindah, hijrah dari yang telah biasanya kita kerjakan menjadi lebih dari itu. Contoh, baru 9:30 ya. Kalau saya masukkan contoh ini semua, kita selesainya jam 1. Tidak usah ya Pak ya. Kalau tidak saya masukkan semua contoh-contoh,
Kalau selesai sudah. Jadi ada contoh yang ingin saya sampaikan. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 171 Allah berfirman begini, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu alaihi illal haqq. Wahai ahli kitab. Biasanya yang kita sebut ahli kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Walaupun sebenarnya juga ahli kitab kita. Kita kan juga ahli kitab. Kita menerima kitab. Ahli kitab itu artinya orang yang menerima kitab dari Allah. Kitab dari langit. Terima dari Allah. Kitab bentuknya Al-Quran. Ada yang Zabur, ada yang Injil, ada yang Taurat. Orang menerima Zabur, Taurat, dan Injil itu disebut ahli kitab. Seolah-olah kita tidak ahli kitab. Kita ahli kitab juga loh. Kita menerima Al-Quran. Nah, Allah memanggil orang ahli kitab. Orang yang membaca kitab. Orang yang menerima kitab. Itu termasuk kita. Apa kata Allah? La taghlu fi dinikum. Jangan kau berlebihan dalam beragama. Jangan berlebihan dalam beragama. Kita sebenarnya berkekurangan beragama. Tapi mungkin ada dalam titik-titik tertentu kita berlebih. Dalam titik-titik tertentu. Wala taqulu Allah illal haq. Jangan kamu katakan kepada Allah kecuali yang hak saja. Jemaah sekalian, apa taghlunya yang dilakukan? Apa ghulu yang dilakukan oleh Nasrani? Ghulu yang dilakukan oleh Nasrani adalah mengangkat rasulnya menjadi Tuhannya. Itu ghulu namanya. Berkelebihan tuh. Tidak usah, letakkan saja Nabi Isa itu nabi, rasul, udah. Tapi dia angkat jadi anak Tuhan. Itu yang dimaksud la taghlu fi dinikum. Jangan kau berlebihan dalam beragama. Sampai-sampai mengangkat rasul menjadi anak Tuhan. Kita pada saat-saat tertentu boleh jadi juga mengangkat rasul jadi Tuhan. Misalnya, kalau kita sakit, kita meminta kepada siapa untuk sehat? Cenderung kepada Nabi Muhammad. Karena dianggap Nabi Muhammad nanti memberikan syafaat. Karena Rasul akan memberikan syafaat, lalu kita seru Rasul itu. Menyeru selain Allah itu tidak boleh. Di sini tentu tidak ada, ini cerita di tempat lain. Cerita di tempat lain. Jadi ada di tempat lain orang yang kalau sakit itu yang diserunya Rasul. Dengan mengawalinya memang dengan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat sampai 100 kali. Untuk mengagungkan Nabi Muhammad itu setinggi-tingginya. Akhirnya bisa lebih tinggi daripada Allah. Nah, jadi itu kejadian yang sudah terjadi pada orang Yahudi dan orang Nasrani. Dan jangan terjadi pada orang muslim. La taghlu fi dinikum. Kalau ada terasa-rasa kita akan meminta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW, ingat syafaat itu yang tertinggi letaknya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yasfa'u indahu illa bi izni. Tidak ada syafaat dari siapapun kecuali atas izin Allah. Man zal ladzi yasfa'u indahu illa bi izni. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, memang Rasulullah diberi hak oleh Allah untuk memberikan syafaat. Tetapi menyeru Rasulullah itu berlawanan dengan apa yang kita sebut setiap hari salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau saja yang kami sembah dan hanya engkau saja yang kami seru untuk meminta pertolongan. Jadi yang diseru itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Salawat Nabi pun yang kita seru Allah, bukan Nabi.
Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah salawatmu untuk Nabi Muhammad. Itu kata yang biasa dipakai untuk memerintahkan supaya kita meninggalkan. Jadi ini contoh-contoh dari warrujza fahjur, dari yang kurang baik ditinggalkan. Salah satu yang akan kita tinggalkan itu adalah ghulu namanya. Yang kedua, israf, itu tinggalkan. Tinggalkan israf. Terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah benci kepada orang yang israf. Jadi kalau berlebihan itu, lah kanyang makan juo, itu berlebihan namanya. Lah kanyang makan juo, lah kanyang makan juo. Kalau dicontohkan ke makan, israf itu ujungnya nanti menjadi mubazir. Ujungnya jadi mubazir. Tapi mubazir mempunyai kedudukan tersendiri, berbeda dengan israf. Kalau israf dikatakan oleh Allah sebagai innallaha la yuhibbul musrifin, sungguhnya Allah tidak suka pada orang israf. Tetapi kalau di mubazir, lain lagi kalimatnya. Surat Al-Isra ayat 27. Allah berfirman begini, innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Untuk kita agar jangan mubazir, dikatakan oleh Allah bahwa mubazir itu keraja setan. Jadi kalau kita mubazir itu berkawan dengan setan. Sebenarnya Allah ingin melarang kita janganlah mubazir. Jamaah sekalian, kemubaziran kadang-kadang menjadi kebiasaan. Nah, kalau itu sudah menjadi kebiasaan, Allah memerintahkan warrujza fahjur. Hendaklah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik tinggalkan. Bagaimana meninggalkan kebiasaan tidak baik itu? Tidak usah diikuti kalau ada dorongan untuk israf atau mubazir. Misalnya makan yang pakai prasmanan, yang pakai ambil sendiri-sendiri, diambil banyak-banyak raso kalamak sadonyo. Awalnya itu israf, tapi nanti ditinggalkan mubazir. Jadi tekerjakan kedua-duanya larangan itu. Larangan israf tak kerajuan, larangan mubazir tak kerajuan. Bilo tu katiko beralek. Menurut informasi dari Pak RT kami, ambo tinggal di komplek Kuranji Permai, Kuta Sikot, Bosobok, Joma Saji, Nurul Hasanah, non gadang tu, kasinan ke situ ke bawah, itu ada komplek Kuranji Permai namanya di situ. Di komplek itu saja, kalau ada beralek, sagoni nasi ka dibuang, kama dibuang ke Batang Kuranji. Sagoni dibuang ke Batang Kuranji, salah saya beralek. Itu mubazir disebabkan karena israf. Dan itu jangan dianggap biasa. Jangan dianggap biasa. Itu kejadian luar biasa dan tak boleh diulang lagi. Nah, kalau kita ingin hijrah dari yang kurang baik, nanti ini hari Sabtu, malam Minggu, besok ada beralek. Besok pergi beralek, ambil saja sakete nasi itu. Biasakan tidak makan kenyang di tempat beralek. Kalau makan kenyang di tempat beralek, ternyata setelah diambil untuk kanyang awak, tidak habis. Atau ada budaya yang mengatakan kalau basi habis itu tidak boleh. Harus ada yang ditinggalkan. Kalau ada minum, tinggal setengah. Nyagi kopi orang sekali tinggal setengah. Kalau ada nasi sepiring, makan jangan habis adonyo. Itu jahiliyah punyo tuh. Bukan Islam punyo. Kalau yang punya Islam, sabanyak nanado tu abian.
nan lake di jari abian. Itu Islam punya tuh. Jadi kalau ajaran Nabi Muhammad yang tak boleh ditinggalkan itu adalah menghabiskan nasi dan nado tabau dalam piring. Saincek dia abian jo. Saincek jadi rimahnya tuh. Rimah tuh dimakan, diambil makan. Laki di ujung jari dimakan. Dan pernah kejadian dalam sebuah hadis diceritakan Nabi Muhammad melihat di tangan Aisyah ada basiso. Diambilnya tangan Aisyah itu dimasuk kuncungnya. Tapi ibu-ibu jangan ulah-ulah kau tu rumah. Bersengaja cari jalian kafa. Sisa-sisa kau boleh diambil dapat. Apa kamu meniru Aisyah? Kok sekali nak buat mungkin tak? Cuaca nak tentu tak mungkin lah dah. Nampaklah dah cucu ke kau. Nyogalaan nenek gata aja. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang saya muliakan, semua yang kita anggap biasa sudah jadi kebiasaan, tapi itu tidak cocok dengan Islam, itu ditinggalkan semua. Inilah yang dimaksud dengan warrujza fahjur. Semua yang tidak baik, yang sudah dibiasakan, tapi tidak baik, tinggalkan itu. Menyisakan makanan dalam piring, tinggalkan. Kecuali ada janji. Nah, kami kini yo lacok lah berjanji terkait itu, maka rasio gua. Tapi dah ada kesian ke ibu, rasio ke buah. Kami makan, kami tinggal berdua saja bu di rumah. Istri ambo umurnya 65, ambo 69, hampir 70. Kami lah pensiun keduanya di rumah saja sejak pagi sampai pagi lo balik. Sampai lo pagi balik. Berdua saja di rumah. Nah kalau supaya nak jangan acok-acok nyuci piring, makan tu sapiriang berdua saya. Tapi badulu bakudian, mana letak parit dulu itu dulu ambil nasi. Beko tinggal separuh. Nan separuh sian kemudian mabian. Nah itu. Kan cik macam piring. Gale tak itu pula, gale nan cik itu saja. Beko dua gale cik, piring cik, dan dicucinya. Nah, kan tambah ringan kerajo. Awak berdua saya menyapu untuk itu lo sambil duduk menyapu. Sambil duduk menyapu. Beko alia lo sambil duduk kau balik menyapu lo lihat. Begitu kalau sudah tua itu dan telah menjadi bahagian ketiga dari doa yang selalu ditulis di dalam di dalam undangan. Kan kalau ada undangan mengarati tidak mengarati tujuannya dan jale disurian itu dalam undangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan itu ditulis tuh. Mengarati tidak mengarati itu tulis tuh. Undangan mesti pakai itu. Jadi nan sakinah mawaddah warahmah itu nan sakinah kok ketika mencalik wajahnya le apa ya? Padek kok. Oh padek. Hidungnya kok berasih. Pipinya kok berasih. Acok dia calik. Itu sakinah tu. Sudah tu mawadah. Lah punya anak cie, bertambah badannya 1 kilo. Tambah anak 2, alat dah 3 kilo tambahnya. Sudah tu tambah cik lai, alat 10 kilo tambahnya. Mawadah. Beko selesai itu tu sapu rabah ndak talangkahi lagi. Tu muncullah rahmah, kasih dan sayang. Jadi sayang sen bawa kemukuan lagi. Mawadahnya ndak ada lagi, sayang. Di sini saya lihat ada agak separuh lebih yang sudah sampai pada derajat sayang itu. Mudah-mudahan kesayangannya tidak akan pernah pudar. Dan itu tak perlu ditinggalkan. Kasih sayang bersuami istri itu tidak perlu ditinggalkan karena itu tidak rujza. Yang rujza saja yang ditinggalkan. Misalnya maninggan nasi tadi. Mari udah ibu-ibu jangan diari-ari udah kalau lagi. Tinggalkanlah itu. Warujza fahjur. Iko udah kok.
Kenapa begitu? Karena sayangnya kepada istrinya menyebabkan dia bekerja seperti itu. Kalau ibu bekerja, tidak memikirkan anan kediagian kapak. Tapi kalau apa nak bekerja, anan kediagian ke ibu, nyopikian dapat. Kok dapat lebih banyak pada orang biasa. Kemudian dosa. Dosa ibu, kalau ibu bersalah, itu belum tentu ibu sendiri yang nanggung. Bapak yang menanggungnya. Tapi kalau dosa bapak, tidak manga-manga aja ibu. Jadi, orang yang menanggung dosa kita, karena dia dianggap lemah, tidak berhasil mendidik istrinya, maka itu harus dibalas dengan kebaikan. Jadi balasan kebaikan itulah yang tercermin ketika sudah sama-sama tua, sudah sama-sama keriput. Jangan seperti yang kejadian-kejadian di tempat lain. Di tempat sini mungkin tidak ada kejadian itu. Mudah-mudahan semuanya tidak ada yang meninggalkan berubah. Setelah sampai pada orang tua, menjadi orang tua, tetaplah berkasih sayang. Karena kasih sayang itu menjadikan kita murah rezeki. Bapak dan ibu jangan menganggap rezeki itu pitih saya. Rezeki itu lebih dari pitih. Rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita juga termasuk waktu. Waktu itu juga rezeki. Waktu yang diberikan untuk kita itu adalah rezeki juga. Nafas yang diberikan itu juga rezeki. Kemampuan kita masih tersenyum itu juga rezeki. Maka semuanya itu kita nikmati dengan menganggap Allah Subhanahu wa taala pengasih dan penyayang. Kembali terakhir saya simpulkan bahwa ada kata hijrah dipakai untuk kalender, disebutlah kalender hijrah yang dihitung berdasarkan peredaran bulan. Harinya 354 hari dalam satu tahun. Pertukaran harinya senja pada waktu maghrib. Jadi kalau latibo megari, hari di tahun Hijriah berubah, tetapi hari di tahun Masehi belum berubah. Kemudian ada kata hijrah di dalam Al-Quran yang dipakai untuk perintah pindah tempat, pindah lokasi. Ada perintah hijrah yang ditemukan di dalam Al-Quran untuk berubah cara berpikir, berubah cara bertindak, berubah dari yang kurang perhatian menjadi perhatian. Itu pokoknya dari yang kurang menjadi lebih. Perubahan itu ditemukan di dalam Al-Quran dengan kalimat warrujza fahjur, dan dari yang kurang baik maka hijrahlah. Jadi kata hijrah dibentuk dalam bentuk amar, perintah untuk meninggalkan yang kurang baik. Segala yang kurang baik itu kita tinggalkan. Itu berarti kita sudah memanfaatkan peringatan hijrah, tahun hijrah tahun 1445 tahun ini. Kalau seandainya kita masih seperti yang dulu, itu berarti peringatan tahun baru hijriah 1445 kita ini tentu tidak bermanfaat atau kurang manfaatnya. Mudah-mudahan pengajian kita malam ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian kita semua. Terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu, dan mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika ya